Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng ngarsanipun sedaya keluarga ageng takmir Masjid Nur Iman ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedaya para rawuh kakung wah putri ingkang minulya, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah. Alhamdulillah kita tasih pinaringan nikmat sehat, tasih pinaringan nikmat yuswa panjang. Mugi-mugi supados kita ngata-ngatai amal soleh. Sebab Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, bilih wonten tiyang ingkang dipun panjangkan umur kalian Allah, nanging Allah gadah tujuan supaya dosane tambah kathah. Allah ngendika, innama numli lahum liyazdadu isma. Sak temene ingsun dawake umure supaya akeh dosane. Dados kadang kita dawa umur menika dilulu. Sebab Allah ngendika napa wau? Innama numli lahum liyazdadu isma. Sak temene Allah ndawake umur supaya dosane tambah kathah. Niki dilulu. Sangga menawi kita yuswa panjang kok mboten ngamal soleh, niku kita patut kuwatir mbok menawa menika dilulu. Maka Bapak Ibu, kita pinaringan yuswa panjang supados tola umruhu wa hasuna amaluhu, yuswa panjang lan amal ingkang sae. Salajengipun ingkang kaping kalih, sholawat saha salam sasampunipun kita memuji kelawan syukur, sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saben-saben kita ngucap sholawat sallallahu alaihi biha asyara, Allah numurunaken sholawat tikel kaping sedasa. Ingkang kaping 3 Bapak Ibu, pengawasan kita ba'da maghrib, waktu tidak panjang, mboten dangu, sebentar lagi kita sampun isya. Sehingga wonten ing bab menika niki kita apa perlune mawon ingkang sepisan sekedar mengingatkan niki pun tanggal setunggal ingkang sahibul kurban pun makruh potong kuku. Sahibul kurban sampun makruh potong kuku. Allah ngendika, innama Rasul ngendika, idza raaitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Yen sira wis sumarep bulan Dzulhijjah tanggal 1 supaya aja potong kuku, aja potong rambut. Nah, niki pun tanggal setunggal. Berarti sik kukune kebacut dawa. Niki tanggal setunggal nggih badhe magrib niki. Berarti ingkang wau dereng potong kuku pun boten kenging, ingkang sahibul kurban. Walaupun potong kuku dereng lali. Ya wis le motong sesuk bar mbeleh kurban. Pun cukur rambut dereng wau.
Dereng. Nek dereng anggenipun cukur ngentosi sakwise kurban. Cek. Bapak Ibu. Cek. 1 2. Oh nyun sewu baterai habis nggih. Nggih. Dados niku menawi kita wonten ing tanggal 1 pun gadah niat kurban, makruh potong kuku, makruh cukur rambut. Dados niki Bapak Ibu tanggal 1 ini sakniki napa benjing? Benjing. Soalnya wonten kalih lho benjing niku. Lan tanggal 1 Islam niku kawiwitan sakwise maghrib. Nah. Dados menawi tanggale sesuk wiwite pun sakniki. Nah. Cek. Nah niki sik setunggal make online. Nah. Terus ngeten iki. Apa dicopot? Baik Bapak Ibu ingkang minulya, mbok bilih wonten ing panggihan punika untuk materi saya pending saja karena waktunya tidak panjang. Kalau ada tanya jawab langsung mawon dipersilahkan. Wonten napa mboten? Nek mboten kula lajengaken. Cobi wonten mboten pitakonan bab ibadah kurban. Kalau wingi pun pengaosan, sakniki kita lajengaken. Cobi ibu-ibu wonten mboten? Mboten? Bapak-bapak? Oh nggih monggo. Saya sebagai panitia kurban, kami menerima biaya operasional kurban itu saya hemat, tidak saya habiskan setiap hari raya kurban. Nah terus tujuan saya adalah nanti barangkali nanti ada keperluan membeli alat, membeli apa itu ini itu, misalnya kepengen tempat untuk menyembelih kurban yang dirobohkan itu, dan itu kami irit-irit. Itu terus ada usul teman, nek iso setiap kurban itu nggak usah pengkas, dihabiskan semua, mangan-mangan yang penting nyenengke warga. Dan itu saya sebagai panitia ini, apakah saya salah menyelenggarakan seperti itu? Apakah memang perlu dana dari sohibul kurban itu dihabiskan untuk penyelenggaraan kurban hari itu juga? Nyuwun penjelasan. Matur nuwun. Dados Bapak Ibu, sedekah itu ada dua, wonten kalih. Ingkang sepisan sedekah ingkang mutlak. Kaping kalih sedekah muqayyad. Sedekah ingkang mutlak peruntukanipun ugi mutlak. Mutlak niku bebas. Salajengipun sedekah ingkang muqayyad, muqayyad niku khusus sudah ditentukan. Menika peruntukannya ugi khusus sudah ditentukan. Contoh, Bapak Ibu ingkang minulya, kotak infak sik muter. Nah, kotak infak sik muter menika sedekah mutlak. Ora ana tulisane apa-apa. Niku bebas untuk biaya apa saja. Kecuali infak sik muter niku ana tulisane dana anak yatim. Niku ora kena dinggo kejaba kanggo anak yatim. Sebab muqayyad wis ditulisi dana anak yatim. Nah. Sami wonten tiyang ingkang titip arta niki nggo wakaf Al-Qur'an. Berarti niki sedekahe mutlak napa muqayyad? Muqayyad. Muqayyad niku tegese
khusus sehingga peruntukane dinggo tuku Al-Qur'an. Tapi nek misale iki aku infak nggo masjid, selama dinggo peruntukan masjid, apapun ingkang hubungane kalih masjid bebas. Nah, sami kalian infak operasional kurban niku ada pengertian di situ operasional. Maka secara uruf, secara makna niku kanggo operasional. Selama niku dinggo operasional maka itu sudah benar. Tapi kalau misalnya mengkonjur turah dinggo kas masjid, maka itu perlu ada penjelasan. Bapak Ibu mengke yen menika arta turah ajeng dinggo kas. Nah, menawi mboten maka peruntukannya kangge operasional kurban. Sebab lafadznya sampun khusus napa niku operasional. Sehingga menawi dipun sebut operasional, selama dinggo operasional niku sudah benar. Nah, sehingga menawi tadi ada uang operasional ingkang langkung sae kangge operasional. Terlepas operasional tahun ini apa tahun kapan, karena peruntukannya operasional maka terpakainya untuk operasional. Tapi kalau diikat lagi operasional tahun ini ya berarti untuk tahun ini. Tapi kalau lafadznya umum, nah, maka ikuti lafadz khusus nopo umum. Saged dipahami nggih. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, ketika sahibul kurban sudah menitipkan uang untuk operasional, maka itu boleh dihabiskan untuk operasional sebab akadnya sudah khusus kangge napa? Operasional. Nah, kalau nanti mau dibuat kas maka tinggal ditembung saja. Nah, nanti ini sisanya untuk kas, selesai karena sudah ditembung. Insya Allah ora bakal digendoli. Yo tak jaluk bali yo. Digendoli mboten nggih. Nah monggo niku tergantung kebijakan pengurus atau panitia. Ajeng dihabiskan atau kalau sisa untuk operasional tinggal diakadkan kepada jamaah. Wallahu alam bishawab. Saged dipahami nggih? Nggih, ada lagi? Ibu wonten mboten? Mboten perlu ragu-ragu tanggal mawon mboten napa-napa. Napa? Cukup? Enggak, Pak. Oh nggih. Bapak bingung, Pak. Wingi niku Bapak ngendika nek zikir niku bisa di tempat di mana saja. Iya. Tapi terus tadi itu ada pagi ada Ustadz yang menjelaskan entok neng dalam kamar mandi tapi suasana ditutup itu boleh. Itu saya kurang paham apakah itu memang betul, dasarnya apa, terus kok Ustadznya mengatakan begitu. Nggih. Terima kasih. Untuk zikir itu di mana saja boleh, kecuali di tempat yang terdapat najis. Nabi niku nalika mlebet wonten ing tempat bebuang, Nabi niku gadah khotam. Khotam niku cincin. Ingkang wonten ing cincin menika maktub. Maktub niku tertulis. Napa tulisane? Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, karena ada tulisan Muhammad Rasulullah, kalian Nabi saben-saben wonten ing papan bebuang niku dipun copot, tidak dipakai. Nah, kenapa? Karena lafadz Allah menika mulia, tidak boleh dibawa di tempat najis. Termasuk kalau mau berzikir
maka tidak boleh diucapkan, cukup di dalam hati. Misalnya kepleset Arab muni innalillah, dalam hati saja. Pas nong kamar mandi ndelalai krungu anake, "Ma, aku juara." Ojo muni alhamdulillah, ucapkan di dalam hati saja. Mboten diucapkan karana wonten papan ingkang najis. Semanten ugi menawi ana sik ketok-ketok nang kamar mandi, "Assalamualaikum." Ya sik salam iki sakjane ya ora pas ngono kamar mandi kok diucapno salam. Dijawab mboten? Mboten. Nggih, tidak perlu dijawab. Cukup nganggo isyarat assalamualaikum, ketok pintunya balik, tek-tek. Jadi cukup seperti itu. Termasuk di kamar mandi menika makruh berbicara. Nah, berbicara mawon makruh napa melih zikir. Jadi nalika bebuang niku menawi saged mboten berkata-kata. Ono kamar mandi mau omong-omongan jagongan. Nah, jadi di kamar mandi makruh berbicara. Napa melih zikir. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, hanya saja dalam posisi darurat itu nanti berbeda. Jenengan beto kalunge lafate Allah. Jenengan mampir pom bensin. Nek dinehke njaba ilang mboten kira-kira? Ilang. Apa gelang tulisane Allah. Mampir SPBU cendhalke njaba iso lali iso ilang. Maka paling aman dimasukkan ke dalam tas. Nah, itu kalau darurat boleh, semata-mata untuk menjaga keamanan. Tapi ingkang terbaik ora digawa masuk, tapi karena emas mengko nek ditinggal nang jaba kira-kira ilang mboten, Bu? Yakin? Pun nate nyoba dereng? Nah, maka ora usah dicoba nggih, Bu nggih. Niki darurat, maka kalau dimasukkan tas monggo. Atau handphone ada lafadz Allah, matikan saja handphonenya, jangan dinyalakan. Kalau dinyalakan kan muncul tulisannya, kalau dimatikan kan tulisannya tidak muncul. Nah, orang yang apal Quran mlebu kamar mandi angsal mboten? Angsal, neng aja di setel. Ono kamar mandi diucapno. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatin syayatin. Asal mboten? Mboten. Dados intinya zikir di mana saja, tetapi di papan panggonan ingkang najis niku ada aturannya. Lafadz Allah niku mulia, mboten pikantuk dibeto wonten papan panggonan ingkang najis. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika bebuang beto cincin lan cincin Nabi tidak dipakai, nanging napa dilepas. Maka semanten ugi kita tidak mengucapkan kata-kata ingkang bermuatan lafadz Allah, termasuk tulisan ingkang wonten lafadz Allah. Nah, contoh wonten mriki, alla yudkhila ma'hu ma fihi dzikrullah, tidak masuk bersamanya yang terdapat dzikrullah. Lima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqsyuhu Muhammadun Rasulullah wa kana idza dakhala al-khala wa ta'ahu. Lan Nabi nalika masuk tempat menika dipun lepas. Termasuk ketika berdoa bacalah di luar, mboten membaca di dalam. Tadi pas masuk kamar mandi mau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Di luar napa di dalam? Di luar, tidak dibaca di dalam. Demikian pula baca doa nalika keluar kamar mandi dibaca di luar, bukan di dalam.
Wallahu alam bishawab. Cukup? Bapak wau nggih monggo. Nyuwun pertawaan Pak Ustaz. Ini juga selaku panitia itu ada usulan untuk masalah korban. Itu kalau kepala, baik kepala kambing atau kepala sapi itu diolah, dipecah terus diolah, boleh tidak? Atau dimasak itu. Terima kasih. Mohon keterangan. Matur nuwun. Niki ada nyuwun sewu pertanyaan menawi kepala kambing dipecah terus diolah. Pertanyaan balik kula niku sebagai servis terhadap panitia atau dibagi mateng untuk seluruh warga. Kalau sebagai servis untuk panitia maka sebaiknya dihindari. Nanging menawi menika sengaja dibagi mateng, seluruh warga dipersilahkan hadir di situ, dipersilahkan makan, tidak hanya khusus untuk panitia, monggo. Sebab daging kurban menika saged dibagi mentah, saged ugi dibagi mateng. Kados pangandikanipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi niku dimasak niku sak perlu dibagi mateng apa khusus tinggo panitia. Kalau khusus ndak boleh. Tapi kalau memang tujuannya dibagi mateng umum itu tidak apa-apa. Tidak bermaksud sebagai servis untuk panitia. Saged dipahami nggih? Wallahu alam bishawab. Monggo wonten mulih. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, biasanipun rak wonten to sing kelompok dusun pundi ngoten saderengipun daging kurban dibagi. Iku wonten petugas ibu-ibu ingkang masake sik tenaga korban wau mundhut daging ingkang dereng dibagi niku angsal napa mboten. Baik, terima kasih. Niki Seandainya dagingnya hilang lho Pak, khusus nanti masakan tenaga semua itu lho Pak. ya, saya kutip kata-katanya nggo masake tenaga. Karena tujuannya untuk tenaga, untuk panitia, maka saya jawab tidak boleh. Yang boleh kalau untuk semuanya baik tenaga ataupun bukan. Karena yang dibolehkan adalah dibagi mentah atau mateng. Kalau tujuannya adalah pelayanan, servis, upah untuk panitia niku mboten angsal. Tapi kalau tujuannya adalah dibagi, disedekahkan, dihadiahkan, maka itu boleh. Kalau paling aman niku kalau mau seperti itu panitia beli daging niku aman lalu dimasak, atau kalau tidak beli daging tadi sengaja dibagi sebagian dalam bentuk mateng, silahkan hadir untuk makan bersama, itu monggo. Tetapi tujuannya bukan hanya semata-mata untuk panitia. Saged dipahami mboten? Saged nggih? Napa bingung? Ya, jadi intine wonten ing bab menika dalam hal panitia niku segala keperluan panitia niku tanggung jawab sahibul kurban, tidak boleh diambilkan dari daging kurban. Daging kurban Pak iki opahe, nah, kepalanya Pak ini opahe misalnya, boleh ndak? Tidak boleh. Tetapi kalau niku wau panitia mendapat hadiah atau sedekah berupa daging kurban angsal mboten? Boleh. Nah, jadi beda. Tadi yang saya garis bawahi adalah untuk servis tenaga. Berarti boleh ndak? Ndak boleh, karena ada kata-kata di situ. Baik.
Jadi tujuannya kalau misalnya mau ya dimangsak, sebagian sengaja dibagi dalam bentuk mateng, sebagian dibagi dalam bentuk mentah, monggo. Karena bagi itu boleh mateng, boleh mentah. Jadi tidak dibedakan panitia atau bukan, anak kecil atau dewasa tidak dibedakan. Silahkan seluruh warga hadir di masjid, ada acara apa kurban, silahkan makan-makan ya, monggo saja tanpa membedakan panitia atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Niki sekedar melanjutkan kang kala wingi. Sakmenika karana sampun cukup niki ajeng kula tambahi. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niki khususipun tambahan kula ingkang terkait kalian penyembelian hewan. Jadi ingkang hubunganipun kalian penyembelian hewan. Sebab di dalam ibadah kurban niku di situ disebut nusuk atau nasikah karena memang ibadahnya berupa penyembelian. Sehingga di dalam penyembelian ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Napa menika? Misalnya supados hewan menika kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nabi ngendika wal yurih dzabihatahu, dan senangkanlah hewan sembeliannya. Adabnya hewan menika tidak ditunjukkan hewan lain ingkang sedang disembelih. Dadi weruh sik kancane dibeleh niku diweruhno, itu tidak sesuai adab ingkang dituntunkan Nabi. Ande manusia girapen tulung-tulung keweden. Kalau bukan manusia ya paling banter ngembek napa? Nek sapi napa jenenge? Nah, bijik-bijik. Nah, sehingga perlu hewan menika ampun didamel stres. Nah, kalau kok stres, weruh kancane disembelih, maka dipisah hewan ingkang disembelih kalian hewan ingkang sanes, mboten dicampur. Itu paling kalau bahasa kita yang saged merealisasikan hadis Nabi wal yurih dzabihatahu, senangkan hewannya. Jadi hewan ini digawe seneng, mboten digawe stres. Salajengipun Bapak Ibu, menurut ilmu kesehatan sebelum disembelih hewan menika dipuasakan, puasa makan loh, bukan puasa minum, oleh diombeni, tetapi dia tidak dikasih makan tapi dikasih minum. Niku untuk paling tidak berapa jam? Ya, paling tidak 12 jam itu tidak dikasih makan tapi dikasih minum. Itu kualitas dagingnya lebih baik menurut ilmu kesehatan. Sehingga saged sakmangke monggo dikonsultasikan kalian ingkang paham bab ilmu kesehatan. Salajengipun Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, andai nanti ada hewan ingkang betina, andai ada hewan ingkang betina, niku kala wingi kula pun matur sah, dan jika nanti ada napa jenenge nek bunting niku ada anaknya di dalam, maka hamil sembelian induk niku mencukupi kangge sembelian anaknya. Jadi anaknya wis ora perlu dibeleh sebab sembeliannya sudah mencukupi disembelih
induknya. Nah, zakatul ummi zakatul janin. Sembelian untuk induk menika sudah mencukupi sembelian untuk janin. Nanging bola-bali kula matur pilih menika menurut aturan pemerintah tidak boleh. Nanging niki kula matur andai misalnya terjadi, maka anaknya tadi statusnya tetap halal, tidak perlu disembelih lagi. Nah, dadi engko induke disembelih begitu ana anake nang jero wis mati mon jenengan beleh meneh niku tidak perlu, sebab sudah tercukupi dengan menyembelih induknya. Napa melih aliran darahnya dados setunggal napa dados kalih? Nah, jadi satu. Kalau induknya mati, anaknya mati. Nah, niku masih terhubung wonten tali napa niku? Sik teng puser. Ya tali puser napa tali plasenta? Nah, tasih terhubung wonten ing tali plasenta. Maka niku sudah tercukupi. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga pastikan nalika menyembelih hewan kurban sebelum dikuliti, sebelum dipotong kepalanya, pastikan hewan kurban menika sudah benar-benar mati. Jadi sudah benar-benar mati. Ngurung mati wis dikuliti. Nah, mesake lho niku. Nah, ayo pastikan mati dulu. Nah, cara memastikan matinya niku bisa dilihat dari mata atau di sela-sela sikil iki kuku napa-napa niku yang di sela-selanya niku. Napa? Teracak nggih. Nah, di sela-sela niku saged disundut pakai napa? Lading atau pakai apa, disentuh nil. Kalau dia memberikan umpan balik berarti masih hidup. Kalau disentuh nil kok tidak ada reaksi berarti sudah mati. Nah, jadi perlu tidak tergesa-gesa. Kadang-kadang gendang digarap belum benar-benar mati sudah dikuliti. Nah, apalagi misalnya dengan cara dicek lewat mata. Nah, matanya isih merespon napa mboten. Kalau mata yang masih hidup niku dia akan merespon. Responnya minimal obah utawa kedep. Nah, kalau sudah tidak merespon niku sudah mati. Sehingga ampun ngantos kemudian belum mati betul lalu kepalanya dipotong. Nah, dalam agama kita penyembelian hewan menika supados matinya karena mengalirnya darah, mboten karena terputusnya saraf. Nah, kalau terputusnya saraf dicutik begitu, nah niku menyalahi aturan penyembelian. Sebab dalam penyembelian menika supaya iraqatud dam, menumpahkan darah, lajeng sapi utawa kambing menika mati karena darahnya habis, mboten mati karena diputus penghubung saraf antara jantung dengan otak. Nah, jadi kalau itu cutik ya langsung mati. Nah, langsung dicutik sini langsung mati karena sudah ibarat listrik kabel pedot. Nah, jadi bukan karena itu, tapi supaya mati karena mengalirkan darah. Baik, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi di dalam menyembelih niku yang perlu dipahami, kalau bisa sembelian tidak pisaunya tidak perlu diangkat. Nah, pisaunya ora diangkat. Maksudnya tidak tapi jadi kalau bisa satu kali itu lebih baik. Nah, iso. Tapi itu kan pisaunya mahal yang satu kali. Nah, ada pisau yang merek luar negeri itu, Veterinok atau apa itu? Itu harganya mahal tuh. Itu bisa dipakai untuk menyembelih beberapa kali lan menika tajem. Nah,
sekali sembelih bisa langsung mati. Tapi kan kadang-kadang nek piso teng kampung kan mboten ngeten niku. Nah, maka kalau misalnya ndak bisa ya minimal tidak ngangkat, walaupun mungkin tidak cukup satu kali, tapi tidak diangkat. Nah, pisone mboten dilepas napa diangkat jenenge? Oh nggih nggih. Jadi penting mboten dilepas utawa mboten diangkat. Pisau masih nempel. Nah, aku diusahakan seperti itu. Baik, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata kemudian pas menyembelih menika tidak sengaja kebablasan prutul, tidak sengaja lho niki, maka sembelihannya tetap sah dengan catatan ora sengaja. Jadi gawane napa? Saking landepe, ngerti-ngerti prutul. Nah, dengan catatan ora sengaja, maka sembelihannya tasih sah, tidak apa-apa kalau memang mboten sengaja. Nah, tapi itu biasanya ayam yang mungkin. Nek kambing ngono memang kudu nganggo peso sing larang. Kalau peso sing murah kemungkinan mboten saged kalau sampai kemudian putus. Nah, baik, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hewannya ternyata lari, nah, pas dibeleh sapine melayu. Nah, karena sapine saking galake. Nah, maka boleh hewan tersebut dilakukan sebagaimana hewan buruan. Jadi boleh dilakukan hewan tersebut sebagaimana hewan buruan. Hewan buruan itu napa? Hewan yang diburu. Niku jenenge hewan buruan. Maka kalau misalnya itu terjadi, boleh diperlakukan sebagaimana hewan buruan. Tegese kalau kemudian kalau zaman Nabi itu pernah ada onta yang lepas, lalu kemudian dipanah. Nah, jadi ontanya itu dipanah. Apa yang terjadi? Ontanya ini mati. Nah, setelah dipanah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lahadil bahaim awabita kaawati abitil wahsh. Sesungguhnya hewan ternak ini bisa liar sebagaimana binatang liar. Fama fa'ala minha hadza faf'alu bihi hakadha. Kalau terjadi seperti ini, maka lakukan lagi begini. Jadi hewan yang dia kembali liar niku boleh diterapkan sebagaimana hewan buruan, dengan catatan pas melepas anak panah atau nek mboten polisi mboten saged tembakan niku membaca bismillah, maka status dagingnya tetap halal dengan catatan liar. Nek jinak ndak boleh. Contoh jenengan gadah ayame dicekel terus ditembak, halal mboten? Mboten. Lho jinak ndak boleh. Jenengan gadah merpatine ditembak, halal mboten? Mboten. Ini nek mabur, ana manuk mabur lajeng ditembak, halal mboten? Halal, soalnya mabur, dia mboten jinak. Sama sapi jinak, lah kok ditembak, halal mboten? Mboten. Sapine jinak dipanah, halal mboten? Mboten. Sehingga boleh diperlakukan sebagaimana hewan buruan niku jika dia berubah menjadi liar. Nah, jadi buas. Melayu dicekel kangelan ra iso der sing duwe tembak nek awake dhewe ora oleh. Lan membaca napa? Bismillah. Statusnya halal sebagaimana terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
sudah napa adzan sebagai penutup. Bagaimana kalau lupa tidak baca bismillah? Sembelihane halal napa mboten? Lali ora maca bismillah. Nah, kalau lupa maka sembelihannya halal. Nek mboten lali kok sengaja, sembelihannya haram. Nah. Bila taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.